Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadana ila tariqil mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin sayyidil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, membangun budaya madu merupakan tema yang dipersiapkan untuk diuraikan pada malam hari ini. Bapak Ustaz Dr. Andrus Abdullah MPD yang hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad وعلى آل محمد. أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sadaqallahu azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kita memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita hadir di tempat ini untuk melaksanakan beberapa rangkaian ibadah. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada segenap keluarga, segenap sahabat dan seluruh pengikut setia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah, tema ceramah kita pada malam hari ini seperti yang disampaikan oleh protokol adalah membangun budaya malu. Jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang bernama manusia dan makhluk yang bernama hewan sama-sama mempunyai keinginan atau hawa nafsu. Jadi ada persamaannya. Hewan dan manusia itu diberikan hawa nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kepada manusia Allah memberikan akal yang dapat mengendalikan, yang dapat memimpin, yang dapat menguasai hawa nafsu. Sedangkan alat yang seperti itu tidak diberikan kepada makhluk yang bernama hewan. Karena itulah jemaah rahimakumullah, maka manusia memiliki perasaan malu, sedangkan hewan sama sekali tidak memiliki rasa malu. Sekali lagi adalah dengan potensi akal yang diberikan oleh Allah kepada manusia dan tidak diberikan kepada hewan, maka manusia itu memiliki perasaan malu. Kepada hewan tidak, karena tidak diberikan akal. Walaupun demikian jemaah rahimahullah, ada juga manusia yang tidak mempergunakan akalnya sehingga taubahnya seperti hewan, bahkan lebih rendah dari hewan. Seperti ayat yang saya bacakan dalam mukadimah ceramah saya tadi dalam surat Al-A'raf surah ke-7 ayat 179. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una
ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Sesungguhnya penghuni isi neraka jahanam itu, kata Allah, adalah kebanyakan dari jin dan manusia. Apa sebabnya? Pertama, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu diberikan hati oleh Allah tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Yang kedua adalah walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka itu diberikan mata tapi tidak dipergunakan untuk memahami, untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Yang ketiga, walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka itu manusia itu diberikan telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Sehingga Allah melanjutkan ayat itu, orang yang seperti itu adalah ulaika kal an'am. Mereka itu laksana binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Allah tidak memberikan petunjuk bagi orang-orang yang lalai. Jemaah rahimahullah, perasaan malu hendaknya ditempatkan pada tempat yang sebenarnya, tidak sembarang malu. Seperti terdapat pada sebagian masyarakat yang biasanya lebih mengarah dengan sebuah kegengsian. Ada perasaan gengsi dalam hatinya, tapi dia mengatakan dia merasa malu. Misalnya, jika malu berimpak dengan sejumlah rupiah yang kecil, nanti sajalah berimpak jika memiliki banyak uang. Padahal amalan itu tidak harus menunggu sejumlah uang yang banyak. Kalau rezeki kita kecil, berimpaklah semampunya. Kalau misalnya kita lapang, maka pastilah akan lebih besar impaknya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, menginformasikan kepada kita sekalian dalam surat Al-Imran ayat 133-134, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa iddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra." Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang orang bertakwa adalah orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Jemaah rahimahullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tailani dari Ali Hatim, Rasulullah bersabda, "Sittatu asya'a tuhbitul a'mal." Ada 6 sifat yang merusak. Keenam sifat yang merusak itu adalah merusak bagi dirinya, merusak bagi orang lain, merusak bagi tetangganya, merusak ukhuwah Islamiyah. Salah satu yang disebutkan dalam hadis itu adalah qillatul haya, tipisnya perasaan malu. Jadi kalau dalam hadis itu dijelaskan bahwasanya salah satu di antara 6 sifat yang merusak, kalau dalam diri seseorang itu sedang tipis perasaan malu. Kalau Bapak, Ibu dan saudara sekalian melihat ada perempuan dan laki-laki yang belum menikah, lalu kemana-mana dia sama, padahal dia bukan mahramnya, ke barat dia ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, sama-sama ke sana, seperti layaknya suami istri. Mengapa dia berani menikah? Karena qillatul haya, tipisnya perasaan malu dalam diri. Terjadinya banyak kemaksiatan jemaah rahimahullah. Misalnya terjadinya perzinahan, terjadinya pelecehan seksual, perselingkuhan, pergaulan bebas, mabuk-mabukan itu terjadi. Satu di antara sekian penyebabnya adalah karena qillatul haya, tipisnya perasaan malu. Kemudian jemaah rahimahullah, orang yang tipis perasaan malunya tidak peduli pada perasaan orang di sekitarnya. Mengapa jemaah rahimahullah? Terkadang orang yang tidak punya perasaan malu lagi atau tipis perasaan malunya, maka dia tidak peduli lagi pada orang tuanya, pada saudara-saudaranya, bahkan pada anak-anaknya. Dia tidak berpikir bahwa konsekuensi perbuatannya itu tidak hanya akan ditanggung sendiri, melainkan juga oleh keluarganya. Pokoknya terjadinya kemaksiatan di mana-mana, berani menyambungkan haknya, berani menyeleweng. Itu satu di antara sekian penyebabnya adalah karena qillatul haya, tipisnya perasaan malu yang ada dalam diri seseorang. Oleh karena itu jamaah rahimahullah, Abu Hasan Al-Mawardi dalam ulama Abu Hanifahdiyah membagi malu itu menjadi 3. Pertama adalah al-haya'u minallah, malu kepada Allah. Yang kedua adalah al-haya'u minan nas, malu kepada sesama manusia. Dan yang ketiga adalah al-haya'u minan nafsi, malu kepada diri sendiri.
Insya Allah penjelasan ketiga secara sederhana akan disampaikan pada subuh hari. Nasrul minallah wa fathun karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.